Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masa pubertas menurut psikologi perkembangan karya Elizabeth B. Harlow. Check it out. Masa pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi makhluk seksual. Kata pubertas berasal dari bahasa Latin yang berarti usia kedewasaan. Kata ini lebih menunjuk pada perubahan fisik daripada perubahan perilaku yang terjadi pada saat individu secara seksual menjadi matang. Ciri-ciri masa puber. Masa puber yang pertama, ciri-cirinya adalah periode tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya anak matang secara seksual ia dikenal sebagai anak puber. Setelah matang secara seksual, anak dikenal sebagai remaja atau remaja muda. Ciri yang kedua yaitu masa puber adalah periode yang singkat dibandingkan dengan banyaknya perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Masa puber relatif merupakan periode yang singkat, sekitar 2-4 tahun. Anak yang mengalami masa puber selama 2 tahun atau kurang dianggap sebagai anak yang cepat matang, sedangkan yang memerlukan 3-4 tahun untuk menyelesaikan peralihan menjadi dewasa dianggap sebagai anak yang lambat matang. Sebagai kelompok, anak perempuan cenderung lebih cepat matang daripada kelompok anak laki-laki, tetapi terdapat perbedaan yang mencolok dalam setiap kelompok. Ciri yang ketiga yaitu masa puber merupakan masa pertumbuhan dan perubahan yang sangat pesat. Masa puber atau pubertas adalah salah satu dari 2 periode dalam rentang kehidupan yang ditandai oleh pertumbuhan yang pesat dan perubahan yang mencolok dalam proporsi tubuh. Periode yang lain adalah masa pranatal dan pertengahan pertama dari tahun kehidupan pertama. Biasanya periode ini disebut sebagai bayi tumbuh pesat. Charlotte Burrell menamakan bahwa masa puber sebagai fase negatif dikarenakan bahwa individu mengambil sikap anti terhadap kehidupan atau kelihatannya kehilangan sifat-sifat baik yang sebelumnya sudah berkembang. Dengan arti singkatnya, Charlotte mengatakan bahwasanya masa puber merupakan masa negatif karena anak cenderung kehilangan sikap yang baik yang sudah terbangun sebelumnya. Dan ciri yang kelima adalah pubertas terjadi pada berbagai usia. Pubertas dapat terjadi setiap saat antara usia 5 atau 6 dan 19 tahun. Tetapi rata-rata anak perempuan dalam kebudayaan Amerika saat ini menjadi matang secara seksual pada 13 tahun dan rata-rata anak laki-laki setahun kemudian. Juga terdapat perbedaan waktu yang perlu untuk menyelesaikan proses perubahan masa puber. Ini berkisar rata-rata antara 2-4 tahun, sedikit lebih singkat daripada waktu yang diperlukan anak laki-laki. Variasi pada usia saat terjadinya pubertas dan dalam waktu yang diperlukan untuk proses ini menimbulkan banyak masalah pribadi maupun sosial bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Perbedaan dalam saat dimulainya masa puber inilah yang menjadikan periode ini merupakan salah satu periode yang sangat sulit sekalipun periode ini sangat singkat. Tahap-tahap pubertas. Tahap-tahap pubertas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap prapuber. Tahap ini bertumpang tindih dengan 1 atau 2 tahun terakhir masa kanak-kanak. Pada saat anak dianggap sebagai prapuber, yaitu bukan lagi seorang anak, tapi belum juga seorang remaja. Dalam tahap prapuber atau tahap pematangan, ciri-ciri seks sekunder mulai tampak tetapi organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Dan tahap kedua yaitu tahap puber. Tahap ini terjadi pada garis pembagi antara masa kanak-kanak dan masa remaja, saat dimana kriteria kematangan seksual muncul, haid pada anak perempuan dan pengalaman mimpi basah pertama kali di malam hari pada anak laki-laki. Selama tahap remaja atau tahap matang, ciri-ciri seks sekunder telah berkembang dan sel-sel diproduksi dalam organ-organ seks. Dan di tahap terakhir yaitu ada tahap pasca puber. Tahap ini bertumbang tindih dengan tahun pertama atau kedua masa remaja. Selama tahap ini ciri-ciri seks sekunder telah berkembang baik dan organ-organ seks mulai berfungsi secara matang. Selanjutnya yaitu ada kriteria pubertas. Kriteria yang paling sering digunakan untuk menentukan timbulnya pubertas dan untuk memastikan tahap pubertas tertentu yang telah diciptakan adalah haid,
Basah malam, bukti yang diperoleh dari analisis kimia terhadap air seni dan fotosinar X dari perkembangan tulang. Haid pertama sering digunakan sebagai kriteria kematangan seksual anak perempuan, tetapi ini bukanlah perubahan fisik pertama dan terakhir yang terjadi selama masa pubertas. Bila haid terjadi, organ-organ seks dan ciri-ciri seks sekunder semua sudah mulai berkembang, tetapi belum ada yang matang. Haid lebih tepat dianggap sebagai titik tengah dalam masa pubertas. Dan bagi anak laki-laki, kriteria yang dipakai adalah basah malam. Selama tidur, penis kadang-kadang menjadi tegang dan bibit atau cairan yang mengandung sperma dipancarkan. Ini merupakan cara yang normal bagi organ reproduksi pria untuk membebaskan diri dari jumlah bibit yang berlebihan. Namun tidak semua anak laki-laki mengalami gejala ini dan tidak semua menyadarinya. Selanjutnya, basah malam seperti haid terjadi setelah beberapa perkembangan pubertas terjadi dan karenanya tidak dapat digunakan sebagai kriteria yang tepat untuk menemukan terjadinya pubertas. Perubahan tubuh pada masa puber. Perubahan tubuh pada masa puber yang pertama yaitu perubahan ukuran tubuh. Perubahan fisik utama pada masa puber adalah perubahan ukuran tubuh dalam tinggi dan berat badan. Di antara anak-anak perempuan, rata-rata peningkatan per tahun dalam tahun sebelum haid adalah 3 inci. Tetapi peningkatan itu bisa juga terjadi dalam 5-6 inci. 2 tahun sebelum haid peningkatan rata-rata 2,5 inci. Jadi peningkatan keseluruhan selama 2 tahun sebelum haid adalah 5,5 inci setelah haid. Tingkat pertumbuhan menurun sampai kira-kira 1 inci setahun dan berhenti sekitar 18 tahun. Bagi anak laki-laki, permulaan periode pertumbuhan pesat tinggi tubuh dimulai rata-rata pada usia 12,8 tahun dan berakhir rata-rata pada 15,3 tahun. Dengan puncaknya pada 14 tahun, peningkatan tinggi badan yang terbesar terjadi setahun sesudah dimulainya masa puber. Sesudahnya, pertumbuhan menurun dan berlangsung lambat sampai usia 20 atau 21 karena periode pertumbuhan yang lebih lama anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan saat sudah matang. Dan yang kedua yaitu perubahan proporsi tubuh. Perubahan fisik pokok yang kedua adalah perubahan proporsi tubuh. Daerah-daerah tubuh tertentu yang tadinya terlampau kecil sekarang menjadi terlampau besar karena kematangan tercapai lebih cepat dari daerah-daerah tubuh yang lain. Ini tampak jelas pada hidung, kaki, dan tangan. Barulah yang bagian terakhir masa remaja, seluruh daerah tubuh menjadi ukuran dewasa meskipun perubahan besar terjadi sebelum masa puber usai. Dan yang selanjutnya yaitu ciri-ciri seks primer. Perubahan fisik pokok ketiga adalah pertumbuhan dan perkembangan ciri-ciri seks primer, yaitu organ-organ seks pada pria atau testis yang terletak di dalam skortum di luar tubuh pada usia 14 tahun, baru sekitar 10% dari ukuran matang. Kemudian terjadi pertumbuhan pesat selama 1 atau 2 tahun. Setelah itu pertumbuhan menurun. Testis sudah berkembang penuh pada usia 20 atau 21. Segera setelah pertumbuhan pesat testis terjadi, maka perubahan penis meningkat pesat. Yang mula-mula meningkat adalah panjangnya, kemudian disertai secara berangsur-angsur dengan besarnya. Kalau fungsi organ-organ reproduksi pria sudah matang, maka biasanya mulai terjadi mimpi basah malam. Biasanya kalau anak laki-laki bermimpi tentang seksual yang menggairahkan, kalau kandung kemihnya penuh dan mengalami sembelit, kalau ia memakai piyama yang ketat atau kalau ia diselimuti dengan hangat, banyak anak laki-laki tidak menyadari apa yang terjadi sampai ia melihat bercak-bercak pada alas tempat tidur tersebut. Dan untuk semua organ reproduksi wanita tumbuh selama masa puber, meskipun dalam tingkat waktu yang kecepatannya berbeda. Berat uterus anak usia 11 atau 12 tahun sekitar 5,3 gram. Pada usia 16 rata-rata beratnya 43 gram. Tuba falopi, telur-telur dan vagina juga tumbuh pesat pada saat ini. Pertunjuk pertama bahwa mekanisme reproduksi anak perempuan menjadi matang adalah dengan datangnya haid. Ini adalah permulaan dari serangkai pengeluaran darah, lendir, dan jaringan sel yang hancur dari uterus secara berkala yang akan terjadi di kira-kira setiap 28 hari sampai mencapai menopause pada akhir 40-an atau 50 tahun. Periode haid umumnya terjadi pada jangka waktu yang sangat tidak teratur dan lamanya berbeda-beda. Pada tahun-tahun pertama, periode ini dikenal sebagai tahap kemandulan remaja. Dalam tahap ini tidak terjadi ovulasi atau pematangan dan pelepasan telur yang matang dari
dari folikel dalam indung telur. Oleh karena itu, anak perempuan disebut mandul sementara. Bahkan setelah mengalami beberapa periode haid masih diragukan apakah mekanisme seks sudah cukup matang untuk pertumbuhan. Periode gemuk pada anak perempuan dalam masa puber biasanya terjadi antara usia 16 dan 18 tahun, bertepatan dengan periode kemandulan remaja. Pada saat ini terjadi pertumbuhan pesat dalam panjangnya uterus dan beratnya indung telur. Keprihatinan umum akan kenormalan selama masa puber. Keprihatinan anak laki-laki yang pertama yaitu basah malam. Kalau anak laki-laki tidak diberitahu tentang hal ini, maka pengalaman yang pertama yaitu basah malam dapat menjadi pengalaman yang traumatis. Ciri-ciri seks sekunder anak laki-laki trauma, terganggu oleh lambatnya pertumbuhan rambut wajah, suara yang serak dan suara yang pecah karena adanya perubahan otot suara dan perkembangan yang lambat dari otot-otot. Kurangnya minat terhadap anak perempuan. Kalau anak melihat anak laki-laki yang lebih besar, yang lebih matang, menunjukkan minat kepada anak perempuan dan berkencan, ia ragu apakah ia sendiri normal. Kalau ia tidak mempunyai minat seperti itu. Keprihatinan anak perempuan yang pertama yaitu haid. Sekalipun sebelumnya sudah mengerti, namun haid seringkali merupakan pengalaman yang traumatis. Trauma bila disertai dengan muntah-muntah dan organ-organ tubuh kejang. Banyak anak perempuan mempertanyakan apakah mereka akan mati karena mengeluarkan darah. Banyak anak perempuan bertanya-tanya apakah kejang-kejang, sakit kepala dan sakit punggung yang sering mereka alami selama masa haid merupakan hal yang normal. Dan ciri-ciri seks sekundernya karena payudara pada mulai berkembang berbentuk kerucut, anak perempuan ragu apakah penampilannya akan menjadi normal. Ia juga prihatin apakah pinggul akan menjadi terlampau besar untuk tubuhnya dan apakah wajahnya akan ditumbuhi kumis dan jenggot. Kurangnya daya tarik seksual, banyak anak perempuan prihatin kalau ia tidak dapat menarik perhatian dan disenangi anak laki-laki. Keprihatinan anak laki-laki dan perempuan yang sama yaitu yang pertama organ-organ seks. Anak puber sering takut kalau dalam organ-organ seksnya membesar akan terlihat melalui pakaian-pakaian. Kalau keluarnya haid dan basah malam akan meninggalkan bekas pada pakaiannya. Yang kedua yaitu disproporsi tubuh, tangan, kaki, hidung yang besar, lengan dan tungkai kaki yang panjang, bahu yang kecil dan mungkin dagu yang masuk ke dalam, yang semuanya merupakan ciri-ciri dari awal masa puber, membuat anak puber menjadi ragu apakah tubuhnya akan bisa tampak seperti orang normal. Yang ketiga yaitu kecanggungan, karena setiap anak yang sampai tingkat tertentu menjadi canggung dan kikuk selama masa puber, ia cenderung prihatin karena menganggap keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya menjadi hilang. Keprihatinan ini semakin meninggi bila kecanggungannya diejek atau diomongi. Kemudian ada usia kematangan. Anak yang matang lebih awal akan merasa kurang tepat, sedangkan anak yang matangnya terlambat akan malu karena tubuhnya belum berkembang dan prihatin akan kurangnya minat terhadap hal-hal yang dimiliki teman-temannya yang lebih matang. Dan yang terakhir yaitu ada masturbasi. Ketegangan dan ketidaknyamanan karena berkembangnya organ-organ seks sering menyebabkan anak memeganginya. Sebagian besar anak diberitahu bahwa masturbasi adalah perbuatan yang salah dan mereka merasa bersalah dan menjadi malu. Keprihatinan anak semakin meninggi kalau mendengar berbagai cerita bahwa masturbasi mengakibatkan orang menjadi gila misalnya. Meskipun sebagian besar anak puber secara fisik tidak merasa normal, namun penyakit yang aktual tidak banyak dialami anak dalam periode ini dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Tingkat kematian juga rendah pada anak puber karena anak jarang menderita penyakit berat yang dapat menimbulkan kematian, dan karena anak tidak aktif dan menarik diri dari berbagai aktivitas sosial sehingga jarang terjadi kecelakaan yang merupakan penyebab kematian pada tahun-tahun sebelum dan tahun-tahun sesudah masa puber. Yang kedua yaitu bahaya psikologis. Terdapat banyak bahaya psikologis pada masa puber yang akibatnya jangka panjangnya lebih penting daripada akibat langsungnya. Inilah yang menyebabkan mengapa bahaya psikologis sangat serius. Yang pertama, bahaya psikologis yaitu konsep diri yang kurang baik. Hanya sedikit anak yang melampaui masa puber tanpa mengembangkan konsep diri yang kurang menyenangkan. Ini juga terjadi pada anak yang sebelumnya memiliki pandangan yang baik terhadap diri sendiri dan mempunyai kepercayaan diri yang kuat untuk melaksanakan peran pemimpin dalam kelompok teman-temannya. Yang kedua
kedua yaitu prestasi rendah. Dengan cepatnya pertumbuhan fisik, maka tenaga menjadi melemah. Ini mengakibatkan keseganan untuk bekerja dan bosan pada tiap kegiatan yang melibatkan usaha individu. Prestasi rendah yang biasanya mulai di sekitar kelas 4 atau kelas 5 pada saat gairah bersekolah merupakan menjadi tidak bergairah. Pada umumnya mencapai puncaknya selama masa puber. Anak perempuan menerima stereotip budaya tentang dirinya, menyadari bahwa berprestasi dianggap sebagai tidak feminim. Apalagi bila prestasinya melampaui prestasi anak laki-laki, ini mendorong bahwa anak perempuan bekerja di bawah kemampuan mereka, memperbesar kecenderungan untuk berprestasi rendah yang disebabkan oleh melemahnya kekuatan fisik yang biasanya menyerupai pertumbuhan fisik yang cepat. Selanjutnya yaitu menerima tubuh yang berubah. Salah satu tugas perkembangan masa puber yang penting adalah menerima kenyataan bahwa tubuhnya mengalami perubahan. Hanya sedikit anak puber yang mampu menerima kenyataan ini sehingga mereka tidak puas dengan penampilannya karena mengerti betapa pentingnya penampilan untuk memperoleh dukungan sosial. Mereka sering menyalahkan penampilan sebagai penyebab kurang sesuainya dukungan yang mereka peroleh dengan apa yang mereka harapkan. Dan yang terakhir yaitu penyimpangan dalam pematangan seksual. Salah satunya bahaya psikologis dalam masa puber yang paling serius adalah penyimpangan dalam usia terjadinya kematangan seksual atau waktu yang diperlukan untuk pematangan. Tentu saja bahaya ini hanya mempengaruhi anak yang mengalami penyimpangan dalam kedua aspek perkembangan tersebut yang dianggap sebagai berbeda. Sebagaimana halnya pada tahun-tahun akhir masa kanak-kanak, sulit bagi remaja untuk menerima segala hal yang membuatnya berbeda dan mengakibatkan merasa rendah diri.